Halo rekan-rekan aparatur sipil negara di seluruh Indonesia. Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kita akan ngobrolin sesuatu yang menurut saya jadi jantung dari pekerjaan kita semua. Gimana sih caranya bikin layanan publik yang nggak cuma sekedar ada, tapi benar-benar terasa manfaatnya, benar-benar melayani masyarakat. Yuk kita gali lebih dalam. Nah, ini dia pertanyaan utamanya kan. Setiap hari kita semua bekerja keras, merancang program, bikin layanan, niatnya pasti baik. Tapi, gimana kita bisa yakin kalau apa yang kita susun itu beneran nyampe dan ngebantu di lapangan? Atau jangan-jangan cuma jadi program bagus di atas kertas aja? Kita semua pasti pernah lihat atau bahkan ngalamin ini. Ada aplikasi baru yang biayanya besar, fiturnya canggih, tapi kok yang pakai sepi? Kenapa ya? Seringkali itu terjadi karena kita membangun sesuatu berdasarkan apa yang kita pikir masyarakat butuhkan, bukan apa yang mereka alami sehari-hari. Nah, jurang pemisah inilah yang mau kita coba seberangi bareng-bareng. Dan tenang, ada kok caranya. Ini dia kuncinya, validasi dan iterasi. Dengorinnya mungkin kedengeran teknis ya, tapi sebetulnya ini bukan soal nambahin birokrasi baru. Ini soal mengubah cara pandang kita. Dari yang tadinya membangun untuk masyarakat, jadi membangun bersama masyarakat. Coba deh kita lihat perbandingannya. Kelihatan banget kan bedanya? Di satu sisi, ada pendekatan lama yang mungkin kita sering temui. Kita rapat, diskusi, terus berasumsi. Oh, warga pasti butuh fitur ini. Warga pasti ngerti cara pakainya. Asumsi, asumsi, asumsi. Risikonya, yaitu tadi, programnya jadi nggak efektif. Nah, bandingkan dengan pendekatan validasi. Kita dipaksa keluar dari ruang rapat, ngobrol langsung sama pengguna, dan menguji semua asumsi kita pakai data nyata. Hasilnya, solusi yang sudah teruji, yang dibangun di atas fondasi yang kuat. Oke, jadi gimana cara kerjanya? Gampangnya ada 4 langkah kunci yang bisa jadi panduan kita. Pertama, kita uji coba. Kedua, kita kumpulin umpan baliknya. Ketiga, kita perbaiki terus-menerus. Dan terakhir, baru deh kita implementasi secara penuh. Yuk kita bahas satu-satu. Langkah pertama itu soal gimana kita mengubah ide jadi sesuatu yang bisa disentuh, bisa dirasakan. Nggak perlu langsung bikin sistem yang sempurna dan mahal, cukup prototipe aja dulu. Bisa sesederhana gambar alur layanan di kertas, atau mungkin mockup aplikasi yang dibuat pakai slide presentasi. Yang penting, ada sesuatu yang bisa kita tunjukkan dan kita uji coba langsung ke calon penggunanya. Nah, waktu kita uji coba, tujuan utamanya satu, dapat umpan balik. Penting banget buat kita untuk melihat umpan balik ini bukan sebagai kritik yang menjatuhkan ya. Anggaplah ini sebagai kompas. Suara mereka yang akan nunjukin, oh bagian ini udah oke. Atau, bagian yang ini kok membingungkan ya. Ini adalah panduan paling berharga yang bisa kita dapat. Dengerin masukan, itu baru setengah jalan. Keajaibannya justru terjadi di langkah ini. Semua catatan, semua keluhan, semua ide dari pengguna tadi, itu bukan cuma buat disimpan di laporan. Itu adalah bahan bakar untuk kita melakukan perbaikan yang nyata. Disinilah kita mulai mengubah masukan jadi aksi. Ini pola pikir yang perlu kita tanamkan bersama. Kita nggak lagi ngejar target sempurna di percobaan pertama. Nggak mungkin. Justru kita berkomitmen pada sebuah proses perbaikan yang nggak ada hentinya. Sedikit demi sedikit, tapi selalu berdasarkan bukti nyata dari lapangan. Jadi, inilah mesin penggeraknya, siklus yang terus berputar. Kita uji prototipe kita, terus kita dengar baik-baik apa kata pengguna. Berdasarkan masukan itu, kita ubah desainnya, kita perbaiki alurnya. Nah, setelah diubah, diapain lagi? Ya tentu, kita uji lagi, terus begitu. Mirip seperti koki yang terus mencicipi dan memperbaiki resepnya sampai rasanya pas banget. Setelah kita melewati beberapa putaran siklus tadi, barulah kita sampai di momen ini. Layanan yang kita punya sekarang itu bukan lagi sekadar asumsi atau ide mentah dari ruang rapat. Ini adalah sebuah solusi yang sudah terbukti, sudah diuji, sudah diperbaiki, dan sudah menjawab kebutuhan yang sesungguhnya. Nah, kalau sudah begini, baru kita siap dan percaya diri untuk meluncurkannya dalam skala besar. Dan inilah hasilnya. Bukan 10 ide yang setengah jadi dan penuh risiko. Tapi satu solusi yang solid, yang kokoh. Karena sudah melewati tempakan uji coba dan perbaikan berkali-kali. Dengan begini, kita nggak cuma memaksimalkan dampak positif layanan kita, tapi kita juga meminimalkan risiko-risiko. Risiko gagal, risiko buang-buang anggaran, dan yang terpenting, risiko mengecewakan masyarakat. Pada akhirnya, semua langkah teknis, semua metodologi ini muaranya cuma ke satu hal, empati. Kemampuan kita untuk benar-benar merasakan apa yang dirasakan warga, memahami kesulitan mereka, dan kemudian mengubah pemahaman itu jadi sebuah aksi, jadi sebuah solusi.
Itulah jiwa dari pelayanan publik yang sejati. Jadi, sekarang bolanya ada di tangan Anda semua, rekan-rekan ASN. Konsep validasi dan iterasi ini bukan cuma teori keren di presentasi. Ini adalah alat praktis yang bisa langsung Anda pakai dalam pekerjaan sehari-hari. Nggak harus nunggu proyek raksasa kok, perbaikan kecil di layanan yang sudah ada pun bisa pakai pendekatan ini. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan refleksi untuk Anda. Coba deh pikirkan sejenak, dari semua tugas dan layanan yang jadi tanggung jawab Anda saat ini, mana satu layanan yang kira-kira bisa Anda mulai coba validasi dan perbaiki besok? Pilih satu aja, nggak perlu yang besar, karena perubahan besar selalu dimulai dari satu langkah kecil yang berani. Mari kita mulai, terima kasih.